Selamat datang di rubrik budaya Sekolah Bahasa Bolasugi. Alat yang saya pegang ini sebuah alat musik yang bernama kecapi. Ini dijumpai di rumpun suku Makassar, Bugis, dan Mandar kalau di Sulawesi Selatan. Jadi kesenian ini berkembang di 3 rumpun yang saya sebutkan tersebut, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang tradisi pakacaping. Dan kalau kita berbicara pakacaping, sebenarnya itu merujuk pada pelakunya, pemetik kecapi, sekaligus kesenian pakacaping itu sendiri. Alat musik ini yang disebut kecapi dan orang di Sulawesi Selatan menyebutnya kacaping adalah alat musik petik yang terdiri dari 2 senar dan biasanya dimainkan sambil menyampaikan lagu-lagu. Orang Bugis menyebutnya elong dan orang Makassar menyebutnya kelong. Jadi sebenarnya bukan hanya bermain musik, tetapi pakacaping itu adalah kombinasi musik dan tradisi lisan sebenarnya atau tradisi bertutur. Hanya saja fokusnya adalah syair yang berisi lagu. Berbeda dengan bentuk yang lain yang misalnya itu menyampaikan sebuah cerita yang utuh. Nah, kemudian pada saat seorang pakacaping menyampaikan syairnya, sebenarnya apa yang mereka sampaikan? Nah, ini bisa dikategorikan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah itu bisa dipengaruhi dari sudut pandang geografis. Artinya syair-syair yang mereka sampaikan, nyanyian-nyanyian yang mereka tuturkan itu akan berhubungan dengan bentang alam mereka. Sehingga secara umum di Sulawesi Selatan itu ada 3 kategori pakacaping yang dikelompokkan berdasarkan latar belakang geografis mereka. Ada yang disebut sebagai nyanyian pesisir. Kalau orang itu tinggal dekat daerah pantai dan mereka punya kebiasaan memainkan kacaping ini, maka syair-syair mereka itu tidak akan lepas dari laut, perahu, kegiatan menangkap ikan, karena umumnya ini disampaikan oleh para nelayan. Jarang mereka menyampaikan syair-syair yang berhubungan tentang pertanian misalnya. Kenapa? Karena kalau syair-syairnya tentang pertanian itu akan lebih banyak disampaikan oleh mereka yang tinggal di tanah datar. Nah, syair-syair mereka itu akan berhubungan dengan hal-hal tersebut, kegiatan bertani, bagaimana mereka mulai bercocok tanam, panen dan seterusnya. Jadi tidak lepas dari hal-hal tersebut. Kemudian kalau mereka tinggal di bentang alam yang lebih tinggi, di perbukitan dan pegunungan misalnya, maka syair mereka juga akan berhubungan dengan hal-hal yang semacam itu. Citra atau penggambaran mereka tentang gunung, tentang lembah, hutan dan sebagainya itu akan disampaikan di situ. Nah, tetapi dari ketiga hal tersebut yang berdasarkan bentang alam ini, apa yang mereka sampaikan itu menjelaskan emosi mereka sebenarnya. Jadi perasaan-perasaan mereka itu sering digambarkan dengan perbandingan-perbandingan yang sifatnya mengambil alam sebagai penggambaran dari perasaan mereka. Jadi mereka akan menggambarkan laut seperti apa, perahu seperti apa, gunung seperti apa, sawah dan ladang itu seperti apa. Itu yang akan mereka hubungkan dengan perasaan mereka. Dan sebenarnya bisa kita bilang ini sifatnya sangat jujur. Karena apa yang mereka lihat, apa yang mereka sampaikan itu pula yang mereka tuturkan. Makanya kalau syair-syair itu kita mau lacak sebenarnya siapa pengarangnya atau siapa penggubahnya itu agak kerepotan, karena ini diakui sebagai kesenian bersama, karyanya itu sifatnya kolektif. Kemudian yang lain, kalau itu tidak berhubungan dengan bentang alam, itu selalu berhubungan dengan gambaran perasaan mereka. Yang paling sering muncul itu adalah asmara, persoalan perasaan cinta, kemudian perasaan kagum terhadap orang lain,
atau ekspresi rasa kasih sayang mereka kepada orang lain itu juga yang sering disampaikan. Bahkan seringkali di masa lalu seorang pakacaping itu punya tempat tersendiri di hati masyarakat karena mereka dianggap bisa memikat perempuan. Kalau di Bugis dan Makassar, pakacaping itu didominasi oleh laki-laki, kecuali yang Mandar itu ada juga pakacaping perempuannya. Jadi mereka ini dianggap punya kemampuan sehingga itu bisa memikat lawan jenisnya. Terus yang lain itu adalah yang berhubungan dengan hal-hal spiritual atau keagamaan. Ini dipengaruhi oleh syair-syair yang berhubungan dengan tasawuf atau tradisi mistisisme Islam, khususnya yang berkembang juga di Sulawesi Selatan. Kalau yang begini pesan-pesan disampaikan itu pesan-pesan yang sifatnya tentang agama. Terus bagaimana sekarang ya berkembang itu mengalami banyak modifikasi, termasuk pakacaping yang biasanya itu dimainkan secara solo atau paling tidak berpasangan, atau beberapa orang yang saling berbalas syair itu sekarang masuk ke ensemble yang lain dan digabungkan dengan alat musik yang lain. Tapi pakacaping yang tradisional ini masih ada dan masih hidup di Sulawesi Selatan. Bahkan masih bisa kita jumpai, biasanya ada beberapa pakacaping yang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyampaikan syair-syair dan memetik dawai-dawai kecapinya mereka. Nah, kira-kira demikianlah penjelasan singkat tentang tradisi pakacaping di Sulawesi Selatan. Saya kira teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya dari kalangan Bugis, Makassar dan Mandar itu sudah akrab dan walaupun mungkin tidak sepopuler dulu, tapi itu masih bisa dijumpai. Dan untuk teman-teman yang ada di luar Sulawesi Selatan, tentu mungkin ada alat yang mirip dan peruntukannya juga entah itu sama atau ada peruntukan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau ada tambahan informasi atau perbandingan, teman-teman tentu bisa sampaikan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di rubrik budaya di kesempatan yang lain.